Kepercayaan bukan hanya bersifat rapuh, tetapi juga sakral. Ketika seseorang mengungkapkannya, terutama melalui kebohongan yang dirancang dengan cermat, hal itu dapat menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Jika Anda pernah merasakan momen yang menghantam ketika menyadari bahwa seseorang yang dekat dengan Anda tidak pernah jujur, Anda tidak sendirian. Pembohong tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Faktanya, individu yang paling berbahaya seringkali hadir dengan pesona, mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merupakan jebakan yang telah direncanakan. Ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah senjata mereka. Jika Anda melewatkan tanda-tandanya, Anda mungkin tidak menyadari datangnya pengkhianatan hingga semuanya terlambat. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 pertanyaan spesifik yang digunakan oleh orang-orang yang suka memanipulasi untuk menciptakan ilusi koneksi sambil diam-diam mengendalikan Anda. Taktik ini bersifat halus, strategis, dan sayangnya umum terjadi dalam hubungan, di tempat kerja, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Jika Anda pernah bertanya, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya lebih awal? Maka informasi ini ditujukan untuk Anda. Setiap pertanyaan yang akan saya ungkapkan membangun pertanyaan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pembohong membangun kepercayaan hanya untuk menghancurkannya. Jangan lewatkan 1 detik pun. Apa yang Anda pelajari hari ini dapat menyelamatkan Anda dari penyesalan selama bertahun-tahun dan membantu Anda membangun kekuatan batin, seperti yang diajarkan oleh Stoicisme, tenang, jernih, dan terkendali. Anda tidak berdaya. Anda akan segera melihat apa yang tidak pernah mereka inginkan untuk Anda perhatikan. Tekan tombol berlangganan jika Anda sudah cukup dimanipulasi dan siap untuk lebih mempercayai diri sendiri daripada orang lain. Mari kita mulai. Nomor 1. Apakah kamu tidak percaya padaku? Setelah Anda mulai memahami mengapa orang berbohong, baik itu karena ketakutan, keinginan untuk mengendalikan, atau pola pikir yang tidak teratur, Anda mulai melihat pola dalam cara mereka memanipulasi. Namun, mengenali kebohongan hanyalah separuh dari pertempuran. Bagian tersulit adalah mengenali bagaimana rasanya ketika hal itu terjadi. Karena manipulasi biasanya tidak datang dalam bentuk ancaman yang nyata. Ia datang dalam bentuk rasa bersalah, tekanan, dan kaitan emosional halus yang membuat Anda lebih mempertanyakan diri sendiri dibandingkan orang di depan Anda. Salah satu frasa paling umum dan berbahaya yang digunakan dalam permainan ini adalah 3 kata sederhana. Apakah kamu tidak percaya padaku? Sekilas, kedengarannya tidak bersalah, bahkan menyakitkan. Ini adalah ungkapan yang diucapkan seseorang saat mereka merasa disalahpahami. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pertanyaan tersebut bukanlah permintaan untuk pengertian, melainkan tuntutan untuk kepatuhan. Ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang membungkam keraguan Anda. Bayangkan jika Anda ditanya pertanyaan itu pada saat Anda sudah tidak yakin. Ketika intuisi Anda memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Anda berhenti sejenak, mengajukan pertanyaan yang masuk akal, dan mencari kejelasan. Alih-alih memperoleh jawaban, Anda justru mendapatkan ekspresi terluka dan kalimat yang penuh muatan emosional. Tiba-tiba, fokusnya berubah. Sekarang, ini bukan lagi tentang fakta. Ini mengenai Anda, kecurigaan Anda, dan dugaan kurangnya kepercayaan Anda. Anda merasa seperti orang jahat hanya karena bertanya. Ini adalah pemerasan emosional yang paling halus. Ini adalah langkah yang diperhitungkan yang mempermainkan keinginan terdalam Anda untuk menjaga perdamaian agar dianggap baik dan menghindari konfrontasi. Semakin Anda berhati-hati, semakin mudah bagi Anda untuk mempercayai secara alami, dan semakin besar kemungkinan Anda menyerah di bawah tekanan semacam ini. Anda mungkin berkata pada diri sendiri bahwa mungkin Anda terlalu banyak berpikir atau mengajukan pertanyaan yang berlebihan. Akhirnya, Anda memilih untuk tetap diam, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keheningan Anda, keraguan Anda, dan izin Anda. Namun, Stoicisme menawarkan tanggapan yang sangat berbeda. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadarilah bahwa pikiran Anda turut terlibat." Ini adalah kebenaran yang brutal, tetapi juga membebaskan,
karena mengingatkan kita bahwa manipulasi hanya berhasil jika kita mengizinkannya. Seorang stoik tidak membiarkan manipulasi emosi mengalahkan akal sehat. Mereka mendengar pertanyaan, "Tidakkah kamu percaya padaku?" dan tidak terjerumus dalam rasa bersalah. Sebaliknya, mereka mendasarkan diri pada apa yang mereka ketahui. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat dituntut. Itu adalah sesuatu yang diperoleh seiring waktu melalui kejelasan, bukan paksaan emosional. Salah satu kesalahan paling berbahaya yang dilakukan orang, khususnya mereka yang baik dan bermaksud baik, adalah mengacaukan kepercayaan dengan penerimaan buta. Berpikir bahwa mempertanyakan seseorang berarti menyinggung perasaannya, atau bahwa menetapkan batasan berarti menciptakan konflik. Namun kenyataannya, menolak untuk mengajukan pertanyaan sulit saat ada yang terasa aneh bukanlah kebaikan. Itu mengabaikan intuisi Anda sendiri. Seringkali, hal ini berasal dari rasa takut. Takut akan ketegangan, dianggap sulit, atau merusak momen. Namun, ketakutan itulah yang dimanfaatkan oleh para manipulator. Itu adalah pintu masuk mereka. Jadi, apa solusinya? Ini bukan konfrontasi demi drama, dan bukan pula pelepasan yang dingin. Ini adalah kejernihan yang tenang. Itulah kekuatan yang tenang untuk mempertahankan pendirian Anda, bahkan saat seseorang mencoba memojokkan Anda secara emosional. Mampu menanggapi bukan dengan kemarahan atau permintaan maaf, tetapi dengan kebenaran yang tenang. Kepercayaan diperoleh melalui kejelasan, bukan dituntut oleh rasa bersalah. Kalimat tersebut dapat mengubah seluruh dinamika. Ia mengembalikan tanggung jawab pada tempatnya, pada tindakan, bukan perasaan. Ini mematahkan manipulasi tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Ia melindungi kedamaian Anda tanpa menutup hati Anda. Itulah inti pemikiran stoik. Jangan biarkan emosi orang lain menentukan pilihan Anda. Jangan biarkan rasa bersalah mereka menjadi kompas Anda, penilaian Anda, atau alasan Anda. Kejernihan batin Anda adalah panduan yang sebenarnya. Jika seseorang mencoba membajaknya dengan rasa malu atau tekanan emosional, itu bukan tanda untuk mundur. Itu adalah tanda untuk berdiri teguh. Anda tidak harus bersikap dingin untuk menjadi kuat. Anda tidak perlu curiga untuk menjadi bijaksana. Namun, Anda harus berhenti memberi orang lain keuntungan dari keraguan ketika naluri dan fakta mengatakan sebaliknya. Stoicisme tidak meminta Anda untuk melihat sisi terburuk dalam diri orang lain. Ia hanya meminta Anda untuk melihat dengan jelas, merespons dengan alasan, bukan reaktivitas. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa kedamaian Anda bukanlah sesuatu yang Anda berutang kepada siapapun. Itu adalah sesuatu yang Anda lindungi, terutama dari mereka yang mencoba membungkam Anda dengan rasa bersalah. Nomor 2, mengapa saya harus berbohong? Salah satu trik paling manipulatif dalam buku Pedoman Pembohong adalah bersembunyi di balik pertanyaan yang tampak logis di permukaan, tetapi dirancang untuk menghilangkan kecurigaan. Mengapa saya harus berbohong? Adalah pertanyaan yang tidak mencari kejelasan. Ia menuntut Anda untuk meragukan diri sendiri. Ini tidak dimaksudkan untuk memulai percakapan, melainkan untuk mengakhirinya. Masalahnya, taktik ini bekerja dengan sangat mengkhawatirkan, terutama pada orang yang tidak ingin berasumsi buruk tentang orang lain. Disinilah jebakannya. Rasa logika yang salah ini mengarah pada konsekuensi yang sangat nyata. Ketika seseorang bertanya, "Mengapa saya harus berbohong?" Yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian dari perilaku mereka dan ke penilaian Anda. Ini adalah langkah retoris yang menyiratkan bahwa kejujuran mereka terbukti dengan sendirinya, karena mereka memiliki reputasi yang baik, sejarah yang panjang, atau karena mereka tampaknya tidak memiliki motif. Namun, penipuan tidak selalu datang dengan motif yang jelas. Orang tidak selalu berbohong karena alasan yang rasional atau terlihat oleh Anda. Mereka berbohong untuk melindungi ego, keuntungan, atau citra mereka. Kadang-kadang, mereka berbohong karena sudah menjadi kebiasaan, dan kadang-kadang karena mereka berasumsi Anda tidak akan mau repot-repot menggali lebih dalam. Ambil contoh berikut. Seorang pria duduk di seberang meja dari seorang agen asuransi. Agennya percaya diri, santai, bahkan ramah.
Ia mengatakan bahwa dia telah menekuni bisnis ini selama lebih dari 30 tahun, meyakinkan klien bahwa rencana yang direkomendasikannya mudah dipahami. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika klien ragu dan mengajukan pertanyaan klarifikasi, agen tersebut mencondongkan badan dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong? Saya membangun seluruh karier saya atas dasar kepercayaan." Nada suaranya halus, bahkan tersinggung. Hal itu membuat klien lengah. Implikasinya jelas. Jika Anda meragukan saya, berarti Anda menghina saya. Karena tidak ingin terlihat paranoid, klien pun membiarkannya dan menandatangani kontrak. Beberapa minggu kemudian, jika diperhatikan lebih dekat, terungkap sebuah klausul yang terkubur dalam cetakan kecil yang membuat kebijakan tersebut jauh kurang menguntungkan daripada yang terlihat. Kerusakan sudah terjadi, dan yang paling menyakitkan bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga pengkhianatan. Menyadari bahwa insting Anda benar, tetapi Anda mengesampingkannya karena seseorang mengatakan bahwa mempertanyakannya tidak masuk akal. Inilah bahayanya logika palsu. Hanya karena seseorang mengklaim tidak memiliki alasan untuk berbohong, tidak berarti mereka mengatakan kebenaran. Kebenaran tidak bergantung pada seberapa kredibel seseorang terlihat. Itu bergantung pada fakta, bukti, dan tindakan di masa sekarang, bukan pada sejarah yang disusun dengan cermat. Disinilah ketabahan menjadi perisai. Marcus Aurelius menulis, "Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak benar, jangan katakan." Ini adalah seruan yang jelas dan hampir brutal terhadap integritas. Namun yang lebih penting, ia mengingatkan kita di mana harus menaruh kepercayaan kita. Bukan pada reputasinya, bukan pada kepribadiannya, tetapi pada kebenaran itu sendiri. Seorang yang stoik tidak akan terganggu oleh resume atau pesona seseorang. Seorang stoik bertanya, "Apakah ini benar saat ini? Apakah ini sesuai dengan kenyataan? Dapatkah saya memverifikasinya sendiri?" Pemikiran semacam ini menembus kebisingan emosional dan manipulasi sosial. Ini memberi Anda keberanian untuk mempertanyakan apa yang tidak beres, bahkan jika itu datang dari seseorang yang tampaknya dapat dipercaya, terutama ketika memang demikian. Salah satu jebakan kognitif terbesar yang sering dialami orang adalah anggapan bahwa pembohong pasti memiliki motif logis yang jelas. Dan jika tidak ada motif yang terlihat, kebohongan tidak mungkin ada. Namun, orang tidak selalu logis. Beberapa orang berbohong secara naluriah. Beberapa berbohong untuk menghindari ketidaknyamanan, bahkan ketika taruhannya rendah. Beberapa berbohong hanya untuk melihat apakah mereka bisa lolos. Jika Anda menunggu alasan yang cukup bagus sebelum bersikap skeptis, Anda telah menyerahkan penilaian Anda kepada narasi orang lain. Itu bukan kebijaksanaan, itu hanya angan-angan. Ini tidak berarti Anda harus menjalani hidup dengan rasa tidak percaya. Stoicisme bukan tentang menjadi sinis atau berpendirian teguh. Ini tentang kejelasan. Ini tentang menolak untuk mencampur adukan kepercayaan seseorang dengan bukti. Ini tentang mengetahui bahwa pertanyaan yang tenang dan rasional bukanlah sesuatu yang tidak sopan. Itu perlu. Jika seseorang bereaksi terhadap pertanyaan Anda dengan merasa bersalah, mengelak, atau mengalihkan perhatian, Anda sudah mendapatkan jawabannya. Bukan pada jawabannya, tetapi pada apa yang mereka ungkapkan. Berikut adalah pemikiran yang patut direnungkan. Orang yang jujur tidak keberatan dipertanyakan. Mereka menyambutnya karena tidak ada yang mereka sembunyikan. Hanya orang-orang yang tidak jujur yang merasa terancam oleh pengawasan. Jadi, lain kali seseorang melontarkan kalimat itu kepada Anda. "Mengapa saya harus berbohong?" Tarik napas, berhenti sejenak, dan ingat, bukan tugas Anda untuk membuktikan bahwa mereka akan melakukannya. Tugas mereka adalah menunjukkan bahwa mereka tidak seperti itu. Jika mereka tidak dapat melakukan itu tanpa bersikap defensif atau mengalihkan perhatian, Anda berhak menggali lebih dalam, bertanya lebih keras, dan melindungi diri sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda merasa bersalah karena mempercayai seseorang hanya untuk kemudian mengetahui bahwa mereka tidak mengatakan kebenaran? Apa yang memberi Anda petunjuk, dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda sekarang? Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini.
Mari kita bicarakan hal ini karena cerita Anda mungkin dapat membantu orang lain menyadari kebohongan sebelum merugikan mereka. Ingatlah, kepercayaan bukanlah sebuah perasaan, melainkan sebuah pola. Jika Anda tidak yakin, periksa faktanya. Kaum Stoa tidak menaruh kepercayaan pada penampilan. Mereka menaruh kepercayaan pada kebenaran. Nomor 3, bisakah kamu menyimpan rahasia? Terdapat jenis manipulasi tertentu yang tidak terasa seperti manipulasi sama sekali. Rasanya seperti kedekatan, kepercayaan, dan penawaran untuk memasuki dunia pribadi di mana hanya beberapa orang terpilih yang diizinkan. Dimulai dengan nada tenang, tatapan sekilas, dan satu pertanyaan yang meluluhkan hati. Bisakah kamu menyimpan rahasia? Tampaknya tidak berbahaya, seperti ajakan untuk menjalin ikatan. Namun, yang seringkali tercipta adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah kontrak tersembunyi yang tidak Anda setujui, tetapi kini Anda merasa berkewajiban untuk menepatinya. Dalam banyak kasus, rasa keintiman yang salah itu digunakan untuk mengaburkan batasan moral Anda. Masalah dengan pertanyaan tersebut adalah ia mengabaikan nilai-nilai Anda dan menargetkan loyalitas Anda. Ia tidak menanyakan apakah Anda harus merahasiakannya. Ia mengasumsikan Anda akan melakukannya. Ia menjebak, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan beban emosional. Saat seseorang membingkai sepotong informasi sebagai rahasia, itu membawa implikasi bahwa Anda sekarang berutang sesuatu kepada mereka. Bahwa kalian adalah bagian dari sesuatu bersama. Bahwa berbicara atau bahkan mempertanyakannya akan menjadi sebuah pengkhianatan. Disinilah manipulasi terjadi. Bukan pada rahasianya sendiri, tetapi pada tekanan halus yang diberikannya pada hati nurani Anda. Ambil contoh Rachel. Dia bekerja di kantor yang sangat akrab di mana segala sesuatunya terasa personal dan informal. Suatu sore, seorang rekan kerja menariknya ke samping dan, dengan nada berbisik, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang serius untuk dibagikan. Tetapi hanya jika dia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Karena kesopanan dan rasa ingin tahu, Rachel setuju. Kemudian muncullah rahasianya. Rekan kerja tersebut mengungkapkan bahwa bosnya telah salah mengelola dana perusahaan dan menutupinya. Itu bukan sekadar gosip. Itu adalah pelanggaran etika yang serius. Namun kini Rachel terjebak. Dia setuju untuk merahasiakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjungnya. Berbicara berarti mengkhianati seseorang yang bekerja bersamanya setiap hari. Tetap diam berarti menjadi kaki tangan diam dari sesuatu yang salah besar. Pertanyaan, bisakah kamu menyimpan rahasia? Telah memojokkannya. Dinamika semacam ini sangat manipulatif karena memperdagangkan ilusi kedekatan. Itu mempersenjatai keinginan Anda untuk dapat dipercaya. Itu membuat keheningan terasa seperti solidaritas. Bagi banyak orang, terutama mereka yang menghargai kesetiaan dan keharmonisan, tekanan emosional itu hampir mustahil untuk ditolak. Namun, inilah kebenarannya. Kebanyakan orang tidak pernah menyatakan dengan lantang. Tidak semua rahasia pantas disimpan. Hanya karena seseorang meminta Anda untuk setia, tidak berarti mereka layak menerimanya. Kaum Stoa memahami hal ini dengan jelas. Seneca menulis, tidak ada kecenderungan jahat di hati manusia yang begitu kuat sehingga tidak dapat ditundukkan melalui disiplin. Dalam istilah modern, itu berarti tidak peduli seberapa kuat tarikan untuk tetap diam atau melindungi kesalahan orang lain. Anda selalu memiliki kekuatan untuk memilih secara berbeda. Namun, hal ini memerlukan disiplin, kejelasan, dan kemauan untuk merasa tidak nyaman demi apa yang benar. Stoicisme tidak mengajarkan Anda untuk bersikap dingin. Ia mengajarkan Anda untuk menjaga batasan etika Anda, bahkan ketika seseorang mencoba mengaburkannya dengan keintiman palsu. Kesalahan Rachel bukanlah mendengarkan. Itu karena terlalu cepat menyetujui kesetiaan yang tidak mendapatkan kepercayaannya. Dia mencampur adukan kerahasiaan dengan keterlibatan. Dan dia membayarnya, bukan dengan skandal, melainkan dengan kecemasan selama berbulan-bulan, keraguan, dan terkikisnya integritasnya sendiri secara diam-diam.
Pelajaran yang akhirnya dia pelajari sederhana tetapi sulit. Sebelum Anda berjanji untuk menjaga rahasia, tanyakan pada diri sendiri satu hal. Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya? Jika tidak, maka Anda tidak berutang apapun kepada siapapun untuk diam, terutama kepada seseorang yang mencoba membelinya dengan berbisik. Inilah jenis disiplin batin yang dilatihkan oleh kaum Stoa. Kemampuan untuk berhenti sejenak, melihat melampaui tekanan emosional, dan bertindak berdasarkan prinsip, bukan dorongan hati. Ketika seseorang mencoba menjadikan Anda bagian dari suatu rahasia yang terasa salah, Anda tidak berutang perlindungan kepada mereka. Anda berutang kejujuran kepada diri Anda sendiri. Anda berutang ketenangan pikiran kepada diri Anda sendiri. Anda berutang kebenaran untuk berada di tempat yang terang. Sebab ketika kesetiaan palsu menuntut Anda mengkompromikan nilai-nilai Anda, itu bukan lagi kesetiaan, itu kendali. Dan hal terkuat yang dapat Anda lakukan saat itu adalah dengan mengatakan tidak secara tegas. Berikut ini adalah pemikiran yang layak untuk direnungkan. Orang yang jujur tidak keberatan dipertanyakan. Mereka menyambutnya karena tidak ada yang mereka sembunyikan. Hanya orang-orang yang tidak jujur yang merasa terancam oleh pengawasan. Jadi lain kali seseorang melontarkan kalimat itu kepada Anda. Mengapa saya harus berbohong? Tarik napas, berhenti sejenak, dan ingat, bukan tugas Anda untuk membuktikan bahwa mereka akan melakukannya. Tugas mereka adalah menunjukkan bahwa mereka tidak seperti itu. Jika mereka tidak dapat melakukan itu tanpa bersikap defensif atau mengalihkan perhatian, Anda berhak menggali lebih dalam, bertanya lebih keras, dan melindungi diri sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda merasa bersalah karena mempercayai seseorang hanya untuk kemudian mengetahui bahwa mereka tidak mengatakan kebenaran? Apa yang memberi Anda petunjuk? Dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda sekarang? Sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ini. Nomor 4. Siapa yang memberitahumu hal itu? Mengapa saat Anda menghadapi seseorang dengan kebenaran yang sulit, hal pertama yang mereka tanyakan adalah, siapa yang memberitahumu hal itu? Alih-alih langsung menanggapi apa yang telah dikatakan. Itu bukan rasa ingin tahu. Itu bukan kebingungan. Itu adalah upaya untuk mengendalikan. Pertanyaan tersebut merupakan langkah taktis yang dirancang untuk membalik naskah, bukan untuk menyelidiki kebenaran, tetapi untuk mendiskreditkannya. Tujuannya bukan lagi tentang fakta atau akuntabilitas, tetapi tentang pengawasan informasi, pelacakan loyalitas, dan membuat Anda merasa seperti Anda adalah orang yang melakukan kesalahan hanya dengan mengetahui apa yang Anda ketahui. Trik psikologis ini lebih umum daripada yang disadari orang, terutama dalam situasi ketika orang yang ditanyai memiliki sesuatu yang disembunyikan. Alih-alih menjawab secara langsung, mereka mengalihkan pembicaraan. Mereka ingin tahu sumbernya, bukan isinya. Ketika Anda mendengar, siapa yang bilang begitu? Anda sedang ditarik ke dalam jenis permainan yang berbeda, yang dimaksudkan untuk mengalihkan fokus Anda dari tindakan mereka dan menuju tindakan Anda sendiri. Ini adalah permainan kekuasaan klasik, dan itu berhasil karena menciptakan keraguan. Tiba-tiba, Anda tidak yakin apakah Anda yang salah. Anda merasa mungkin Anda melewati batas dengan mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak Anda dengar. Namun, inilah kenyataannya. Orang yang mencoba mengalihkan perhatian Anda dari kebenaran adalah orang yang berada dalam posisi yang tidak stabil dan tidak peduli seberapa tenang atau percaya dirinya mereka menanyakan pertanyaan itu hanyalah topeng. Suatu cara untuk menghindari pertanggungjawaban atas sesuatu yang mungkin sudah mereka ketahui salah. Ambil contoh yang menonjol seperti kasus Lance Armstrong. Selama bertahun-tahun, ia mendominasi balap sepeda profesional dan menjadi simbol ketahanan dan kesuksesan. Namun di balik layar, rumor penggunaan obat peningkat performa terus bermunculan. Setiap kali ditanya, Armstrong tidak membahas bukti secara langsung. Ia menyerang sumber. Ia mempertanyakan motif mereka. Dia justru melemparkan keraguan pada para whistleblower, alih-alih menjawab tuduhan tersebut. Siapa yang bilang ini? Menjadi tamengnya dan berhasil dalam waktu lama. Orang-orang ragu-ragu,
tidak ingin menuduh tanpa bukti yang sempurna. Mereka terjebak dalam drama tentang siapa yang mengatakan apa, alih-alih tetap fokus pada pertanyaan yang sebenarnya penting. Benarkah itu? Itulah bahayanya taktik ini. Ini mengalihkan perhatian dari kebenaran dan menuju politik pengetahuan. Ini mengubah masalah moral menjadi ujian kesetiaan. Bagi siapapun yang terjebak di tengahnya, itu menciptakan kabut. Anda berhenti mempercayai naluri Anda sendiri. Anda mulai bertanya-tanya apakah masalahnya bukan pada kebohongan, tetapi kenyataan bahwa Anda mengetahuinya. Filsafat Stoa menawarkan jalan keluar dari perangkap ini. Epictetus pernah berkata, "Jangan mencari dukungan orang banyak. Dukungan itu jarang didapatkan dengan cara yang jujur dan sah." Artinya sederhana. Orang yang hidup dengan integritas tidak terobsesi dengan siapa yang mengatakan apa. Mereka tidak berusaha mengendalikan narasi atau menyelidiki informan. Mereka menghadapi apa yang ada di depan mereka dengan kejelasan dan ketenangan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebenaran berdiri sendiri. Kebenaran tidak perlu dilindungi oleh kerahasiaan dan tidak akan runtuh hanya karena seseorang membisikkannya. Ketika seseorang menjawab dengan, "Siapa yang memberitahumu itu?" Mereka menunjukkan kepada Anda di mana prioritas mereka berada. Bukan dalam kebenaran, bukan dalam perbaikan, tetapi dalam kendali. Mereka ingin mengelola persepsi, bukan perilaku. Pertanyaan itu adalah perisai mereka, pengalih perhatian mereka, penundaan mereka. Respons Stoik adalah menolak jalan memutar. Tetap berakar, untuk menanggapi bukan dengan kemarahan atau pembelaan, tetapi dengan kejelasan. Mari kita fokus pada apakah itu benar, bukan siapa yang mengatakannya. Karena pada akhirnya, karakter seseorang tidak terungkap oleh bagaimana mereka merespons ketika mereka dipuji. Hal itu terungkap dari cara mereka merespons saat ditanyai. Ketika kebenaran memojokkan mereka, apakah mereka tetap bertahan atau mulai mencari seseorang untuk disalahkan? Itu adalah ujian yang pada akhirnya akan kita hadapi. Dan ketika itu terjadi, tugas Anda bukanlah melacak sumber atau membenarkan hak Anda untuk bertanya. Tugas Anda adalah bertahan, tetap teguh, dan menuntut substansi daripada omongan. Nomor 5. Apakah kamu tidak ingat? Apa yang terjadi apabila seseorang bersikeras bahwa Anda mengatakan atau menyetujui sesuatu yang Anda yakini tidak pernah terjadi? Anda berhenti sejenak dan mencoba mengingatnya. Anda meragukan diri sendiri. Dalam keraguan itu, mereka menanam benih pengendalian. Pertanyaan sederhana, tidakkah Anda ingat? Dapat menjadi pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih merusak. Gaslighting. Ini bukan hanya tentang menulis ulang masa lalu. Ini tentang membuat Anda meragukan pegangan Anda pada realitas. Gaslighting adalah salah satu bentuk manipulasi psikologis yang paling merusak karena tidak menyerang ide-ide Anda. Ia menyerang pikiran Anda. Ia menciptakan kebingungan, lalu menggunakan kebingungan itu sebagai pengaruh. Seiring berjalannya waktu, Anda berhenti mempercayai ingatan Anda. Anda tunduk pada versi kejadian orang lain, bukan karena masuk akal, tetapi karena mereka mengatakannya dengan keyakinan yang kuat. Mereka tampak begitu yakin, begitu detail, dan begitu tenang, sehingga Anda mulai merasa tidak stabil, seolah-olah kemampuan Anda untuk memahami dan mengingat dengan jelas tidak dapat diandalkan lagi. Itulah jebakannya. Taktik ini seringkali dimulai secara halus. Mitra, teman, atau rekan kerja bersikeras bahwa ada sesuatu yang disepakati, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda, rencana Anda, atau pemahaman Anda tentang apa yang terjadi. Saat Anda mempertanyakannya, mereka bersikap terkejut atau bahkan terluka, mengatakan bahwa mereka terkejut Anda tidak mengingatnya. Nada bicaranya tenang namun tegas. Pesannya jelas. Anda yang salah di sini. Saat Anda menyaring ingatan Anda untuk mencari bukti, ketidakpastian Anda menjadi peluang bagi mereka. Mereka tidak hanya menawarkan versi alternatif dari masa lalu. Mereka menggantikan versi Anda. Pada saat-saat ini, dinamika yang berbahaya terbentuk. Si manipulator menampilkan dirinya sebagai pihak yang stabil, rasional.
Anda menjadi orang yang bingung dan emosional. Namun, itu semua bagian dari desain. Semakin mereka merusak keyakinan Anda terhadap persepsi Anda sendiri, semakin Anda tergantung pada persepsi mereka. Tujuan akhirnya bukan sekadar memenangkan argumen, tetapi untuk mengendalikan realitas Anda. Mari kita ambil sebuah contoh yang dapat dipahami banyak orang. Bayangkan Anda berada dalam hubungan jangka panjang. Suatu hari, pasangan Anda memberitahu Anda bahwa Anda telah sepakat untuk membuat keputusan besar dalam hidup bersama, seperti berganti karier, pindah kota, atau membuat komitmen finansial yang besar. Anda tidak ingat percakapan itu. Faktanya, Anda yakin Anda akan menolaknya. Namun alih-alih membicarakannya, mereka ngotot bahwa Anda setuju dan bahkan menyiratkan bahwa Anda antusias. Mereka memberitahu Anda waktu tepatnya, tempatnya, bahkan mungkin apa yang Anda kenakan. Rinciannya terdengar meyakinkan, tetapi Anda merasa benar-benar terputus dari ingatan ini. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah saya lupa? Apakah saya melewatkan sesuatu? Apakah saya bereaksi berlebihan? Apa yang Anda alami bukanlah kelupaan, tetapi tekanan psikologis. Jika pola ini terus berlanjut, dampak emosionalnya akan semakin parah. Akhirnya, Anda berhenti mempertanyakan mereka. Anda berhenti bicara. Anda menjadi pasif, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda tidak lagi mempercayai suara Anda di ruangan itu. Stoicisme menawarkan penawar yang ampuh untuk manipulasi semacam ini, bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui disiplin internal. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian-kejadian di luar diri Anda. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan dalam konteks gaslighting. Artinya adalah, tidak ada orang lain yang berhak menulis ulang realitas Anda. Pikiran Anda, persepsi Anda, penalaran Anda, dan ingatan Anda adalah wilayah Anda. Ketika Anda menyerahkannya kepada orang lain, Anda tidak hanya kehilangan kejelasan, tetapi juga kedaulatan. Orang yang stoik tidak mengejar validasi dari orang lain. Mereka tidak runtuh di bawah beban keyakinan orang lain. Sebaliknya, mereka tetap berpegang pada apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan itu terasa tidak jelas, mereka mencari dokumentasi, bukan kepastian emosional. Jika ingatan Anda tidak pasti, percayalah pada catatan tertulis Anda, kalender Anda, pengalaman langsung Anda. Intinya bukanlah berdebat tanpa henti tentang siapa yang benar, tetapi untuk tetap membumi pada apa yang nyata. Pola pikir ini membutuhkan usaha. Anda diharuskan memperlambat reaksi emosional dan membangun kebiasaan yang melindungi persepsi Anda. Tuliskanlah hal-hal tersebut. Konfirmasikan perjanjian penting secara tertulis. Bersikaplah bijaksana secara teratur agar pikiran Anda tidak mudah diabaikan. Praktik ini bukan tentang menjadi kaku atau paranoid. Tujuannya adalah untuk membangun landasan yang kokoh, sehingga saat seseorang mencoba menggoyahkan pemahaman Anda tentang kebenaran, Anda memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada emosi untuk diandalkan. Yang terpenting, ingatlah ini. Hanya karena seseorang berbicara dengan percaya diri, tidak berarti mereka mengatakan kebenaran. Beberapa orang belajar bahwa kepastian adalah senjata. Nada itu dapat mengabaikan fakta. Pengulangan itu dapat menulis ulang ingatan. Namun, seorang stoik dapat melihat hal itu. Seorang stoik tidak menyamakan volume dengan kebenaran atau emosi dengan kebenaran. Mereka kembali pada prinsip, kejelasan, dan keberanian. Gaslighting hanya berhasil jika Anda mulai mempercayai bahwa orang lain memiliki pandangan lebih jelas tentang hidup Anda daripada Anda sendiri. Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak pernah melakukannya. Ketika Anda mengambil kembali kendali atas persepsi Anda melalui kesadaran, refleksi, dan disiplin, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Bukan hanya pada saat ini, tetapi juga pada pikiran Anda dan pada hidup Anda. Jika Anda telah mengikuti hingga bagian ini, Anda sudah mengetahui kebenarannya. Pembohong tidak hanya berbohong. Mereka mengajukan pertanyaan yang tepat untuk melucuti Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri, dan menarik Anda ke dalam cerita mereka
sementara mereka diam-diam menulis ulang cerita Anda. Kelima pertanyaan ini mungkin tampak tidak berbahaya di permukaan, tetapi sekarang Anda lebih tahu. Sekarang Anda melihat polanya. Dan sekali Anda melihatnya, Anda tidak dapat melupakannya. Kekuatan sejati bukanlah pada mengungkapnya, tetapi pada melindungi diri Anda sendiri dengan memilih kesadaran daripada kenaifan, ketenangan daripada kebingungan, dan kebenaran daripada jebakan emosi. Anda tidak perlu menegur seseorang dengan cara yang dramatis. Tetaplah membumi. Tetap tajam. Anda bukan objek bagi siapapun, dan pikiran Anda tidak bisa dinegosiasikan. Jadi, lain kali seseorang melemparkan salah satu pertanyaan ini kepada Anda, berhentilah sejenak, tarik napas, dan ingat apa yang telah Anda pelajari di sini. Anda tidak hanya bertahan dari manipulasi, Anda juga bangkit mengatasinya. Jika video ini menggugah sesuatu dalam diri Anda, membuat Anda merenung, mengingat, atau akhirnya memahaminya, tekan tombol berlangganan. Bergabunglah dalam ruang ini, tempat kita mengutarakan kebenaran, mempertajam insting, dan mengambil kembali kendali, satu realisasi hening dalam satu waktu. Karena kepercayaan, sekali rusak, sulit dibangun kembali. Namun, kepercayaan diri adalah fondasi segalanya. Tetaplah kuat, tetap waspada, dan sampai jumpa di episode berikutnya.